Masyarakat lingkungan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, antusias menghadiri kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Di lingkungan tempat tinggal mereka, Selasa 28 Oktober 2025. Reses tersebut digelar oleh anggota DPRD Banten Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan, Agus Maulana dari fraksi Partai Nasdem. Dalam kegiatan tersebut, Agus Maulana menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik yang berkaitan dengan tupoksinya sebagai anggota Komisi 1 DPRD Banten yang membidangi pemerintahan maupun persoalan bidang lain. Yati, warga Pondok Betung yang hadir dalam kegiatan reses tersebut, menyampaikan masalah masih minimnya lampu penerangan jalan umum atau PJU di wilayahnya. Menurut Yati, penerangan jalan di lingkungan mereka masih belum merata lantaran jumlah lampu PJU yang terbatas. Selain itu, Yati juga menyuarakan aspirasinya terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang menurutnya masih membuat bingung masyarakat. Penerangan jalan di tempat saya itu sebagian besar sudah. Di mana jalan apa? Di Gang Persada. Gang Persada. Gang Persada ya. RT 5. RW 5. Nah, kebetulan dari kira-kira 10 meter dari tempat saya sana terus ke sana itu udah ada patoknya, tapi sampai sekarang belum ada penerangannya. Bapak bilang masalah sekolah SD dan SMP. Kebetulan cucu saya SMP. Tahun lalu itu dibatasi jarak. Ada zonasi. Donasi, maklum nenek-nenek. Nah, ini bagaimana kebijakannya supaya apa itu donasinya itu kadang-kadang yang cuma ke berapa meter itu sudah tidak kebagian, Pak. Emah, warga lainnya, menyuarakan aspirasinya terkait permasalahan banjir di lingkungannya. Menurut Emah, ketika musim hujan tiba, banjir selalu menggendangi perumahannya. Emah juga mengutarakan persoalan jalan, di mana masih banyak jalan rusak yang hingga saat ini belum diperbaiki oleh pemerintah. Emah berharap Agus Maulana bisa mendorong program perbaikan jalan dan penanganan banjir di lingkungan Pondok Betung. Itu di Jalan Bambu itu banjir terus, Pak. Bambu. Iya. Sama Jalan Bambu itu nggak ada solusi, Pak. Belum ada solusi sampai sekarang. Terus yang kedua, depan rumah saya bisa diaspal lagi nggak, Pak? Rumahnya di mana? Itu Pak, dekat lapangan Raja Wali. Pak Rizky tahu kok, kan saudara saya. Adik kakak, Pak. Bisa nggak, Pak? Minta tolong, Pak. Sementara itu, Agus mengungkapkan bahwa dirinya akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga, baik yang terkait permohonan penambahan lampu PJU, persoalan SPMB, penanganan banjir, serta perbaikan jalan rusak. Menurut Agus, meski persoalan itu bukan tupoksi Komisi 1, namun Agus akan mencoba berkoordinasi dengan Pemkot Tangerang Selatan untuk mencari jalan keluarnya. Namun jika ada aspirasi yang memang menjadi kewenangan Pemprov Banten, Agus akan menindaklanjuti dan membawa persoalan tersebut pada rapat paripurna DPRD Banten. Ini 1 banjir, 2 macet, 3 sampah. Saya sudah menyampaikan juga, bahkan Pak Uci sudah pernah sering ke rumah saya. Sebelum ini banjir, hujan, rumah saya sudah segini. Mau nggak banjir? Kenapa? Karena memang konturnya begitu. Kita tidak bisa solusinya itu. Kalau saya analisa, perumahan saya itu harus ada tandon. Karena kalau mau buat kayak long storage nggak akan bisa karena rumahnya membelakangi kali. Kalau dia kalinya di depan enak tuh ditinggiin, airnya bisa ngalir. Yang di sini direndam di jalanan bisa disedot.
buang ke kali. Jadi sekarang di rumah saya di belakang, apa yang mau dibikin? Itu satu. Yang keduanya, misalnya pakai submersible, pompa celup, dibikin kotak, sudah dibikin 4x6 kedalaman 4 meter, air ke situ langsung sebelum buang ke kali, dari kali balik lagi. Cuman nggak ke kita, ke sebelah. Sehingga solusi terbaiknya tandon. Cuman tandon itu ditangani persoalan penyediaan lahannya. Tanah di sini berapa per meter? Kalau tandon ideal itu 5.000 meter persegi. 5 juta kali 5.000, 25 miliar. Nah, ini beberapa solusi sudah dicoba oleh tim dari sumber daya air itu. Beberapa submersible atau mana nanti dicek. Saya kira yakin ini sudah dipantau oleh mereka. Kita yakin mungkin belum saja tes saja. Belum saatnya saja. Dan saya juga belum melihat seperti apa persoalan kendaraan di sana. Nanti yang pasti akan saya sampaikan bahwa kaitannya ke penerangan jalan, pengaspalan, terus kemudian tadi banjir dan kebijakan baru namanya PSMB ya, apa namanya itu, penerimaan siswa strip murid baru. Sekarang semua hal itu diakomodir. Dulu kan lewat awal-awal penerimaan murid baru itu lewat tes mudik. Kemudian nemnya udah ketika di atas tenggelam lagi begitu. Sehingga dengan kebijakan itu dulu ada yang protes. Akamsi nggak bisa sekolah di situ. Anak-anak kampung sekitar itu nggak bisa sekolah di situ karena apa? Karena kalah nilainya. Lalu kemudian diubah dengan sistem zonasi. Sebetulnya sistem zonasi itu sistem yang diakomodir atau yang dikontek oleh kita di Finlandia. Kebetulan saya pernah ngasih gila ke Finlandia sampai sana. Semua sekolah itu menggunakan sistem zonasi. Jadi kalau orang sini nggak usah jauh-jauh sekolah ke desa lain. Nah, lalu dengan zonasi itu karena kita kualitasnya belum rata, banyak yang protes lagi tuh. Dan jangan banyak pula yang ngakalin, tembak kakak. Bolanya di sini dia bikin kakak di 1 meter dari sekolahnya, padahal nggak ada rumah di situ kira-kira. Orang dari mana bikin ada saudara di situ, dia numpang kakak di situ, yang letaknya kira-kira nggak nyampe 10 meter dari sekolah. Anak-anak yang biasa di daerah sini sekitar 100 meter kalah semuanya, sehingga ketidakadilan juga muncul di situ. Lalu hasil itu kemudian digabung semua yang pernah dilakukan, baik zonasi dan segala macamnya, untuk saat ini di mix itu ya dikombinasi. Nah gitu, ada zonasinya, ada afirmasinya, lalu jalur prestasi. Kalau anak-anak punya prestasi baik bidang olahraga, seni, akademik itu punya jalur khusus di situ. Presentasi tinggal dicek berapa persen. Lalu kemudian ada juga lewat zonasi tadi. Zonasinya ada juga. Jadi semuanya sudah dikombinasi.